Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 11, 12, 15 dari kelas data mining A. Di sini saya ingin mengerjakan atau sedikit menjelaskan tentang modul 2 yaitu praktikum data mining, eksplorasi data menggunakan matplotlib. Nah, kita ke soal pertama yaitu jelaskan makna dataset, menjelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, data set sendiri adalah istilah informal yang merujuk pada kumpulan data. Secara umum, dataset berisi lebih dari satu variabel dan menyangkut suatu topik tertentu. Nah, dataset sendiri digunakan untuk klarifikasi dengan metode data mining. Nah, dataset ini bisa ditemukan dalam pola-pola data mining. Karena data mining sendiri berisikan dataset contohnya dataset sederhana yaitu dataset customer, data customer, data iris, dan data golf. Nah, selanjutnya jelas nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, tahap-tahapannya itu yang pertama aggregation, sampling, dimensionality, reduction, filter, subset collection, dan filter creation. Nah, yang pertama aggregation. Nah, aggregation sendiri itu adalah menggabungkan beberapa atribut menjadi satu atribut gitu. Kayak banyak atribut gitu dijadikan satu atribut saja, digabungkan gitu. Nah, selanjutnya sampel sendiri itu adalah mengambil sebagian data yang bisa mewakili sebuah atribut. Nah, jenis-jenis sampel itu dibagi jadi 4. Yang pertama sampel simple random sample atau ini secara acak, ngambilnya itu secara acak, dan selanjutnya sampling without repeats, yaitu data yang telah disampling tidak boleh disampling lagi. Selanjutnya sampling with repeats, yaitu data yang telah disampling boleh disampling lagi. Nah, yang terakhir yang keempat setelah field sampling, yaitu data dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian disampling secara acak. Misalnya dimensionality reduction itu untuk menangani curse of dimensionality atau semakin banyak atribut makin sulit menganalisa datanya. Nah, maka dilakukan ini dimensional reduction untuk mengurangi jumlah atribut data yang digunakan, hanya menggunakan sebagian atribut yang penting. Nah, selanjutnya feature subset collection itu yaitu mencari suatu set dari feature yang dianggap sebagai optimal feature. Nah, yang terakhir feature creation ini yaitu membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Nah, yang soal nomor 3 yaitu jelaskan makna atribut dataset, jelaskan pula makna kelas dataset iris pada dataset iris. Terdapat yang pertama ya jelaskan tentang atribut dataset iris sendiri itu merupakan suatu kumpulan data yang isinya mengenai berbagai perbedaan yang terdapat pada ukuran petal dan juga sepal. Melalui perbedaan tersebut, kemudian akan diklasifikasi atau dikategorikan masing-masing yang memiliki persamaan menjadi satu kelas atau klaster yang sama. Nah, yang selanjutnya dataset iris. Kelas pada dataset iris itu sendiri merupakan data yang bersumber dari atribut dataset iris yang telah diklarifikasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan ukuran dari tiap petal dan sepal yang mempunyai kesamaan, kemudian melabeli dengan nama masing-masing seperti ini: setosa, virginica, versicolor, dan yang terakhir untuk namanya itu tidak diketahui lah. Nah, nomor 4 terus soalnya selanjutnya nomor 4 yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinamik. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Hal pertama yang saya lakukan itu mengimport matplotlib.pyplot.hplt
selanjutnya diimportkan PSNP. Nah, ini data-data ini saya dapatkan dari ini, yaitu ini terdapat petawin, petaleng, spalwin, dan jenis berikutnya. Nah, semua data-data ini saya masukkan ke ini, saya masukkan ke sini, dan dibedakan antar kelasnya itu setosa, dan selanjutnya virginica, versicolor, dan unknown. Nah, selanjutnya kita print, yaitu setosa ini, setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Nah, maka akan jadi gini, akan jadi dua dimensi, hampir dua dimensi. Inilah jalannya. Oke, jadi soal selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan aliport berikut pada setiap kelas, yaitu termasuk untuk lawan itu berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk lawannya. Yang pertama kode A yaitu sepaleng dan petalwin. Nah, yang pertama kita importkan dulu matematiknya dan juga kita import di ASNP. Nah, di sini kita membuat PLTX label, yaitu saya kasih nama sepaleng, dan di label yang petawin. Nah, yang pertama-tama dilakukan yaitu kita buat dulu ya, variabelnya dulu yaitu x sama dengan setosa ini titik 2. Ini maksudnya kita semua baris dan kolomnya yaitu pada indeks ketiga kan di sini setosa. Setosa sendiri itu kan terdapat di indeks ketiga, yaitu setosa. Nah, itu kita ambil yang khusus sepaleng, yaitu di sini sepalengnya kan ini terdapat di indeks ketiga. Yang petalwin yaitu terdapat di petalwin di indeks 0. Nah, kan yaitu kita selanjutnya kita plt.scatter yaitu x, y, colornya itu red. Nah, yang selanjutnya kita ini yang versi colornya ini sama terdapat di indeks ketiga dan indeks 0, yaitu ini ya. Terus colornya green. Nah, ini kalau yang virginica ini sama colornya blue, dan yang unknown ini yellow. Nah, setelah itu PLT show ini gunanya untuk menampilkan kayak gini, menampilkan grafik-grafiknya ini sesuai nama. Nah, ini ada persebarannya dari sepaleng dan juga petawin dari kelas setosa, versicolor, virginica, dan angkunawan. Nah, selanjutnya yang 5B sepalwin dan petawin. Nah, ini sama kayak yang di atas caranya, yang membedakan itu yang ini kan yang sepalwin itu terdapat di sepalwin di indeks kedua, dan petawinnya ada di indeks pertama. Itu kita masukkan, sama yang membedakan ini setosanya dengan color red, versicolornya green, virginicanya blue, dan unknownnya yellow. Nah, maka kita PLTSO-nya jadi kayak gini. Oke, selanjutnya ini yang kode C, yaitu sepal win dan petal ini. Nah, sama yang membedakan ini sepal win itu terdapat di indeks indeks 0. Sepal win ini di indeks kedua, dan petal win di indeks 0. Ketika ini 2,0, setosannya red, versicolornya green, virginicanya blue, dan unknownnya yellow. Jadi kita pilih show jadi kayak ini kelihatannya. Dan selanjutnya sepaleng dan petal. Nah, sepaleng ini dapat di indeks ketiga dan petalengnya indeks pertama, dan kita kasih ke setiap kelas-kelasnya, yaitu setosa, versicolor, virginica, unknown, dan sentosa ini colornya red,
dan versicolor green, Virginica blue, dan ungunya yellow. Sudah PLS, oke, itulah. Oke, selanjutnya soal nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengembangan setiap kelas pada scatterplot. Nah, setelah saya uh, melihat ini, perhatikan yaitu karakter yang terbentuk pada pengelompokan setiap kelas pada scatterplot yang terlihat adalah pada kelasnya dan jenis yang sama cenderung bergerombol. Nah, ini bergerombol. Nah, kelas yang pertama yaitu kelas setosa, yaitu yang berwarna merah. Nah, itu berwarna merah itu berada paling bawah dan memiliki lebar atau panjang yang paling kecil, terutama pada peta lengthnya kebanyakan mendekati 0. Mendekati 0 serta bergelombang dengan jarak yang dekat. Nah, kalau yang versicolor itu cenderung sudah berada di tengah. Versicolor yang hijau ini berada di tengah, dan rata-ratanya itu saling berdekatan. Nah, selanjutnya yang Virginica dapat dilihat pada skaternya bahwa paling panjang dan juga besar baik dari segi petal maupun sepalnya berada paling atas, yang warna blue kan yang paling atas. Selanjutnya yang unta ini cenderung mendekati kepada ketiga kelas lainnya dan lebih tersebar secara keseluruhan. Selanjutnya perhatikan data yang berjenis unknown. Itu jelaskan bagaimana cara melamar jenis data unknown. Nah, cara cara meramalnya yaitu jenis data unknown dapat diprediksi dengan cara melihat titiknya yang memiliki warna kuning ini. Warna kuning pada gambar cenderung bergerombol di bagian yang mana. Nah, jika titik kuning cenderung bergerombol pada titik merah, yang cenderung ke titik merah, nah, maka prediksi ini data unknown masuk ke setosa, dan begitu juga dengan kelas yang lainnya. Jadi kayak yang dalamnya yang kenalin yaitu yang warna kuning ini bergelombangnya itu yang paling banyak terdekat di kelas yang mananya. Yang di sini kan yang paling banyak yang merah, jadi unknown ini masuk ke setosa. Oke, selanjutnya kelaslah koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah port dan operasi sliding pada mobil untuk mempermudah tugas Anda. Oke, kita yang hal pertama yang saya lakukan adalah seperti biasa mengimport matplotlib as.plt, yaitu dan selanjutnya import nampi as.np. Nah, yaitu area-area yang ada di Excel tadi, yang di sini saya masukkan dan saya bedakan berdasarkan kelas-kelasnya, yaitu mengandung 2 dimensi, yaitu yang pertama dari dosa nvrd itu kita masukkan, dan selanjutnya ini Virginica, terus versicolor, dan yang terakhir adalah unknown. Nah, yang pertama kita buat variabelnya dulu, yaitu iris sama dengan np.array. Nah, di sini kita buat lagi kayak keterangan-keterangannya, yaitu petalwin, petalength, sepalwin, sepalength. Nah, ini berdasarkan yang ini ya, hanya saya indeks ke 0 sampai ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, tadi saya menggunakan pengulangan i, yaitu in range panjangnya berdasarkan ini versicolor. Nah, yaitu selanjutnya di saya plot, yaitu iris, panggilnya ini iris, koma setosa, yaitu i, perulangan, koma ini semua baris dan semua kolom akan dipanggil, dan warnanya colornya itu red. Selanjutnya plt plot, yaitu iris dan Virginica, yaitu di pengulangan semua baris dan kolomnya, dan
berwarna hijau. Nantinya PLT plot iris, versi color, yaitu ini pengulangan I. Terus kita panggil lagi, kalau kita jalankan akan seperti kayak gini jadinya. Yang hijau. Berarti yang paling atas hijaunya adalah Virginica, dan selanjutnya biru. Biru ini versi color, dan yang bawah ini setosa. Oke, begitulah. Soal selanjutnya yaitu mana ya? Nah, nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengukuran setiap kelas pada skater plot. Nah, di sini terlihat antara garis pada sepaleng, sepaleng atau pada sepalwin dengan garis pada petalwin atau petalnya memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Nah, ini kan garis petalwin, petaleng, sepaleng ini kan kayak berbeda gitu, cukup terlihat, itu sangat terlihat perbedaannya. Garis-garisnya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara garis-garis warna merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, kok kuning kayak. Namun pada width dan parallel length ada perbedaan yang cukup jelas antara warna satu dengan warna lainnya. Gitu. Jadi ketiga nomor ini sangat jelas kelihatannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.